So that's the ex-girlfriend, is it? Setelah sempat absen di Ragnarok, sekarang Jane Foster, Natalie Portman, sudah pasti akan kembali di film Thor Love and Thunder. Bedanya, kali ini dia akan menjadi Thor versi wanita yang bernama Mighty Thor. Semuanya bisa terjadi karena ternyata di film keempat Thor ini Jane terlihat mampu mengangkat Mjolnir yang sempat hancur. Terlepas dari proses kembalinya Mjolnir yang masih misterius, tetapi sudah cukup jelas bahwa Jane adalah sang Goddess of Thunder baru di MCU selain Thor, Chris Hemsworth. Hal tersebut pada akhirnya memicu rasa penasaran penggemar terkait kekuatan Jane yang sebenarnya. Apakah benar dia sehebat Thor? Lantas jika kita membandingkan dia dengan Thor Odinson, siapa yang lebih hebat di antara mereka? Karena filmnya masih belum tayang, mari kita bahas perbedaan kekuatan mereka berdasarkan apa yang sudah terlihat di trailernya, sekaligus menggabungkannya dengan fakta-fakta kekuatan mereka di MCU. Mighty Thor, Goddess of Thunder. Di Marvel Comics, Jane Foster adalah love interest Thor yang melakukan debutnya di komik Journey into Mystery 84 yang rilis pada tahun 1962. Setelah setengah abad berlalu, pada tahun 2014, Jane kemudian mendapatkan jati diri baru Thor versi wanita di komik Thor, God of Thunder 25. Hal ini bisa terjadi karena ternyata dia bisa mengangkat Mjolnir saat Thor kehilangan kelayakannya. Di MCU sendiri, kita masih belum tahu bagaimana Jane bisa menemukan Mjolnir. Yang jelas di film Love and Thunder nanti dia terbukti mampu mengangkat Mjolnir, sekaligus mengklaim dirinya sebagai Mighty Thor. Secara kekuatan dasar, Mighty Thor kurang lebih sama seperti masa-masa awal Thor di MCU, di mana dia bisa menggunakan palu andalannya tersebut untuk terbang dan memanggil petir yang besar. Bedanya, di tangan Mighty Thor, Mjolnir bisa terbelah menjadi beberapa bagian dan kembali menyatu saat dia panggil. Fitur menarik dari Mjolnir ini sama sekali tidak pernah Thor miliki di berbagai film MCU sebelumnya. Walaupun begitu, dari segi kemampuan bertarung, mungkin Mighty Thor masih belum terlalu berpengalaman. Karena sebelum menjadi Thor dia hanya seorang ilmuwan di kalangan manusia. Menariknya, justru statusnya sebagai ilmuwan secara tidak langsung telah mengukuhkan posisinya sebagai Thor yang paling cerdas. Di bumi, Mighty Thor adalah seorang ahli astrofisika, pencipta teori Foster, dan ilmuwan pertama yang berhasil membuktikan keberadaan Asgard. Dengan kecerdasannya ini, tentunya Mighty Thor dapat dengan cepat menguasai Mjolnir dan membedah beberapa fitur barunya, di mana mungkin dia akan cukup cerdas dalam menyusun strategi dalam melawan setiap musuh barunya, termasuk Gorr the God Butcher dan Dewa Zeus yang juga akan muncul di film Love and Thunder. Thor Odinson, God of Thunder. Dari sekian banyak karakter dari Marvel Comics, Thor adalah salah satu superhero veteran yang telah melanglang buana di Marvel Universe sejak tahun 1950. Dan di MCU sendiri dia adalah satu-satunya pendiri Avengers yang sudah memiliki 4 film solo, termasuk Love and Thunder. Setelah lepas dari Mjolnir di Ragnarok, Thor pada akhirnya menyadari bahwa sejak awal dia adalah God of Thunder yang tidak memerlukan katalis untuk memanggil petir. Walaupun begitu, sebagai seorang petarung Asgard di Infinity Wars, pada akhirnya dia tetap mencari pengganti Mjolnir, yaitu Stormbreaker. Secara kekuatan fisik sudah tidak perlu kita ragukan lagi karena Thor pada dasarnya adalah seorang dewa. Dan sebagai seorang dewa, tentunya dia mempunyai umur yang sangat panjang, sehingga pengalaman bertarungnya mungkin jauh lebih unggul dari siapapun di MCU. Sayangnya, dalam beberapa adegan dia sering terlihat kurang pandai. Hal tersebut mungkin bisa saja terjadi karena dia menghabiskan usianya hanya untuk bersenang-senang dan bertempur. Walaupun begitu, ketika Thor serius, hampir tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Mighty Thor, hampir sekuat Thor. Dari segi kekuatan fisik dan otot biceps, kita sudah mengetahui bahwa Thor pasti lebih unggul dari Mighty Thor. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya dia bahkan telah membuktikan dirinya dapat melukai Thanos dengan mudah. Thor juga mampu mengimbangi Hulk dan membuatnya tumbang saat mereka berdua bertarung di arena Sakaar. Sedangkan kekuatan fisik Mighty Thor sejauh ini masih belum terbukti, apakah dia bisa memenangkan Panco melawan Thor dengan bicepsnya yang lebih kecil. Walaupun begitu, dari segi otak, tentu saja Mighty Thor jauh lebih unggul. Sedangkan untuk kemampuan bertarung,
mungkin Thor lebih unggul karena pengalamannya yang lebih banyak. Namun, bukan berarti Mighty Thor tidak bisa bertarung, karena mungkin selama Thor tidak di bumi, dia rajin berlatih dengan Valkyrie di New Asgard. Di mana hal tersebut telah membuat kemampuan bertarungnya tidak bisa kita anggap remeh. Pada titik ini sepertinya bisa kita simpulkan bahwa Thor memang lebih kuat, tetapi Mighty Thor mempunyai beberapa keunggulan yang mungkin bisa membuatnya lebih kuat dari Thor suatu hari ini. Itulah pembahasan mengenai perbandingan kekuatan antara Mighty Thor dan Thor. Saat filmnya tayang nanti, tampaknya kita akan melihat dengan jelas bagaimana perubahan Jane setelah menjadi Mighty Thor. Dia akan terlihat lebih tinggi dan berotot, serta yang lebih menariknya lagi, dia juga terlihat mampu menggunakan Mjolnir dengan mudah. Terlepas dari perbedaan keunggulan mereka sebagai Goddess of Thunder, yang jelas mereka bisa saling mengisi kekurangan saat bekerja sama melawan Gorr. Kita nantikan saja duet ampuh mereka di film Thor: Love and Thunder pada tanggal 8 Juli besok.